Sesaat lagi Anda akan menyaksikan talkshow interaktif Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Radio Suara Jombang FM. Selamat pagi anak-anak Kabupaten Jombang. Apa kabar anak-anak semuanya yang sekarang ini juga sedang pantau channel YouTube LPBL Suara Jombang, pengen dengarkan suara anak-anak di Kabupaten Jombang. Baik sekarang ini anak-anak maupun juga para orang tua ya. Perlu loh mendengarkan suara anak. Jangan yang didengarkan suara orang tua aja. Kirain suara orang tua semuanya bener. Perlu diselaraskan juga dengan suara anak seperti apa. Nah biasanya kalau suara anak diberikan ke orang tua tuh biasanya nggak sama kalau suara anaknya diberikan ke orang lain, betul nggak? Wah langsung ngangguk semuanya. Mumpung sekarang suaranya diberikan ke saya, boleh para orang tua dengerinnya ya. Silakan dengerin nanti kayak gimana sih sebenarnya suaranya anak-anak gitu. Oke, hari ini kita bersama dengan kawan-kawan dari Forum Anak Jombang dalam bingkai talkshow interaktif Sapa Genre, sahabat perempuan dan anak generasi berencana Kabupaten Jombang, kerjasama antara Radio Suara Jombang FM, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dengan Dinas PPKB PPPA Kabupaten Jombang. Nah, kita nanti akan ngobrolin tentang pemanfaatan waktu luang versi anak-anak Jombang. Kayak gimana kira-kira? Sudah ada di studio kami ada Kak Bunga Syafa Kamila dan Kak Faza Raihana. Kak Bunga, selamat pagi. Selamat pagi Kak, semua apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Ini kenapa nggak masuk ya? Kayaknya udah on. Udah kok ini. Kalau Kak Faza. Iya, halo semua. Waduh. Oh sebentar. Maaf. udah masuk, kaget aku. Ya Allah nih kalau nggak didampingin kayak gini mesti suka kepedean. Ternyata belum dipencet ini. Iya. Mereka itu kalau nggak dielus-elus dulu nggak mau ngomong dia. Oh gitu. Oke, Kak Bunga Syafa Kamila. Selamat pagi, assalamualaikum Kak Bunga. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Kak. Panggilannya Bunga apa? Iya Bunga. Kak Bunga ya. Oke. Terus kalau Kak Faza Raihana. Iya. Selamat pagi. Assalamualaikum Kak Faza. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa ketemu dengan anak-anak Jombang yang luar biasa. Forum Anak Jombang. Iya. Itu seragamnya emang biru gitu ya? Iya Kak. Iya, ini setiap tahun selalu beda warnanya. Ganti-ganti. Oh gitu. begitu. Iya. Jadi nggak selalu biru. Enggak selalu. Enggak. Tahun ini Tahun ini biru. warnanya biru. Iya, kalau yang tahun kemarin lebih ke coksu ya. Iya, coklat. Iya. Coklat. Bukan muda. kayak keki gitu. Kaki-kaki Agak-agak coklat keki gitu Iya. ya. Oh, Tahun makanya ya. Jadi emang tiap tahun tidak ada warna identik ya yang Tidak. yang harus dipilih oleh Forum Anak. Selalu berubah setiap Ya tahun. itu sesuai dengan kepribadian anak-anak kan. Iya, yang cerah-cerah yang Kak. yang cerah, kemudian juga yang Iya. adaptif, yang selalu menyesuaikan begitu, Betul. tidak monoton. Iya. Iya. Enggak biru-biru terus, merah-merah terus gitu, enggak gitu ya. Iya. Oke. Dan ini kayaknya juga sesuai dengan keinginan anak-anak, diberikan kebebasan untuk memilih, Betul gitu. sekali. Iya nggak sih? Iya. Milih. Kalian suka kan kalau dibebasin untuk Iya, memilih? Pasti. Nggak suka kalau diarah-arahin, kamu harus gini Iya, gitu, nggak suka ya? bikin jengkel. Oh, bikin jengkel. Iya, karena nggak sesuai kemauan. Nggak sesuai dengan kemauan. Iya. Cuman kadang-kadang orang tua tuh khawatirnya nanti kalau nggak diarahin nanti malah ini sakarepe dhewe begitu. Itu kalau itu sesuai dengan kepribadian diri kita sih. Sesuai dengan kepribadian masing-masing gitu ya. Kesadaran Tetap diri tetap gitu. harus dikomunikasikan lagi. Iya. Tetap pokoknya harus dikomunikasikan. Iya, dengan orang tua, Jangan betul. jangan takut-takut untuk mengkomunikasikan dengan Betul anak-anak gitu ya sekali, kayak. Iya. Kadang-kadang tuh orang tua mikirnya nanti kalau nggak tak
diginiin. Iya. Nanti dia begini. Iya. Sok gimana gitu. Iya. Dari segi orang tua juga harus memberi pengertian kepada Iya. anaknya. Betul. Tapi kalau definisi anak itu manut dengan orang tuanya itu gimana kalau menurut kalian? Kalau misalkan anak nurut ke orang tua, sebenarnya itu memang hal yang penting ya, penting sekali. Penting sekali ya. Iya, Penting ya? penting sekali Oke. harus mengikuti kata orang tua. Namun bukan berarti anak itu harus selalu tetap untuk selalu mengikuti keinginan orang tua itu enggak, karena memang ya anak itu memiliki kepribadian sendiri, orang tua juga memiliki kepribadian sendiri. Anak juga harus ya. memiliki hak untuk memilih apa yang dia inginkan. Selagi itu hal yang baik, kenapa enggak? Iya, Oke. ada kalanya harus saling mendengarkan antara orang tua dan anak gitu kan. Enak kok kalau saling mendengarkan gitu Iya. ya. Kalau saling mendiskusikan gitu Iya, enak kok. betul. Dibicarakan Emang masih baik-baik. ada orang tua yang otoriter begitu. Kamu harus begini. Jelas ada. Kamu harus masuk sekolah ini. Kalau nggak masuk sekolah ini nanti dikasih Iya. ancaman. Masih banyak ya. seperti banyak itu, ya? Iya. Banyak. Oke. Baik. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang pemanfaatan waktu luang. Iya. Karena di sini kan kalian mau libur ya. Libur, iya, Kapan panjang. sih liburnya? Kapan ya? Tanggal- Setiap sekolah beda-beda ya, Kak? beda-beda. Mungkin sekitar tanggal 26-an, 25. Pertengahan akhir Juni. Juni. Oh, akhir Juni. Iya, sekitar tanggal segitu. Sampai awal Juli? Iya, awal Juli insya Allah. Iya. 15-an mungkin. Pertengahan Juli sih, Oh, Kak. pertengahan Iya. Juli. Iya, itu Lu udah lama loh. Iya, libur Iya, panjang. 2 minggu. Iya. Ya Allah, kemarin habis libur lama, sekarang Iya, libur lama libur lagi. Apa libur terus iki? Seneng nggak? Seneng. Oh, seneng. Aja apa? Jangankan yang anak-anak, yang gede ini aja. Iya. Membutuhkan libur. Yang dewasa aja di libur aja suka banget. Tapi kalau libur terus ya nggak bayaran, Rek. Harus kerja. Iya, kalau orang dewasa gitu libur terus ya nggak bayaran. Oke, teman-teman, sebelum kita ngobrol tentang pemanfaatan waktu luang, Kak Bunga dan Kak Faza, forum anak biar teman-teman anak-anak di luar sana itu lebih tahu tentang forum anak. Itu sebenarnya apa sih forum anak itu? Organisasi gimana sih itu? Ya, sebenarnya Forum Anak ini sendiri sudah berdiri dari tahun 2010, Kak. Udah lama ya? Sudah cukup Iya. lama. Tapi memang mungkin belum banyak yang tahu tentang Forum Anak Jombang. Jadi awal-awal merintis Forum Anak Jombang mungkin sekitar tahun 2010 sampai ya 5 tahun kemudian itu mungkin lagi keras-kerasnya ya berjuang untuk mereka dilihat. Dan alhamdulillah sekarang Forum Anak sudah lumayan. iya sudah Kenapa? Udah mulai dilihat? didengar Iya. oleh Emang siapa yang ngelihat, yang dengar? Oh, pemerintah. Oh, begitu. Sudah Contohnya- mulai diakui. Iya, sudah mulai betul. diakui. Contohnya mungkin seperti kemarin diajak untuk ikut hadir dalam Musrembang. Wah, Musyawarah. keren banget loh. Perencanaan Musrembang itu kan musyawarah rencana pembangunan yang merencanakan pembangunan selama beberapa tahun ke depan kan oleh pemerintah kan? Iya, itu Forum Anak diberikan waktu untuk menyampaikan menyampaikan. suara anak di Musrembang itu. Jadi setiap tahun itu Wih. pemerintah kan mengambil suara-suara dari pihak-pihak untuk ditindaklanjuti ke depannya gimana. Nah, Jadi Forum kalian Anak udah mulai itu- dilibatkan gitu iya, ya? betul sekali, Kak. Wih. Setiap tahun alhamdulillah sudah mempunyai apa yang disampaikan untuk Iya. disampaikan di Musrembang itu tadi. Contohnya itu kayak itu Kak, taman bermain yang ada di Nah, iya, alun-alun. Nah, itu salah satunya atas usul Forum Dari Anak Forum juga. Anak juga. Oh gitu. Memberikan ruang bermain anak. Dan akhirnya alhamdulillah diwujudkan. Emang kalian seneng ya kalau ada ruang bermain di sana? Iya. seneng sih, soalnya Seneng ya? lebih rame. Kalian udah gede loh. Iya, meskipun kita nggak bisa naik, tapi ngelihat anak-anak Anak-anak masih kecil itu kecil-kecil lari-larian. iya punya main itu. wahananya sendiri Iya. itu kita seneng gitu lihatnya. Kak. Gitu ya. Iya. Oke, berarti kalian peduli banget. Iya. Makasih ya.
Oke, jadi taman bermain di alun-alun itu ya, salah satu dari usulan kawan-kawan forum anak. Iya, betul sekali. Jadi setiap tahun kalian ikut musrenbang? Iya. Ikut tapi hanya perwakilan Kak. Jadi forum anak itu ada yang namanya duta anak dan mereka ini yang nanti akan mewakili forum anak untuk menyampaikan suara anak di musrenbang seperti itu. Tapi sebelumnya suaranya dikumpulin dulu. Iya, dari Jambore. Iya, namanya Jambore anak. Iya, dari Anak. Jambore anak. Di Jambore anak itu apa semacam menyerap aspirasi gitu Iya, betul benar sekali. banget. dari seluruh anak di Kabupaten Jombang. Iya. Apa sih yang dibutuhkan sama anak-anak gitu? Iya, kalau kesah mereka mungkin masalah yang mereka hadapi itu apa, kepengennya mereka Mereka itu ke depannya, apa, iya. terutama di Kabupaten Jombang itu seperti apa. terutama Gitu itu untuk mereka juga bersuara semuanya. Iya. Karena kita itu gimana ya? Kita berusaha buat membuat mereka itu lost gitu Kak. Iya. Jadi apalagi kita juga punya Terbuka. yang namanya proker apa yang berkunjung di lapas itu kupas namanya iya. kunjungan Oh, lapas kunjungan yang ada di lapas itu tadi menyampaikan suara hatinya gimana sih rasanya Iya. di situ. Karena kalau gitu. cerita ke sesama teman kan lebih terbuka. Jadi Kalau cerita ke orang tua. jadi kita berusaha untuk pendekatan ke mereka itu Pendekatannya. karena ya mumpung kita umurnya nggak terlalu beda jauh, mumpung kita masih sama-sama masih anak-anak, jadi ayolah kita bisa cerita-cerita bareng nih gitu. Akhirnya kemudian diakomodir di Jambore anak itu tadi. Iya betul. Terus dari Jambore anak lalu dibawa ke Musrenbang. Iya benar. Musrenbang Kabupaten. Iya. Oke, nah ini menarik loh ini. Tapi di forum anak sendiri itu banyak ya kegiatannya? Wah, sangat banyak sekali Kak. Sangat banyak? Iya. Apalagi Contoh? kita itu ada 4 komisi nih Kak di forum anak ini. Ada komisi 1 itu lebih ke kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah. Jadi yang Jambore tadi, terus musrenbang, sama musyawarah dengan para pimpinan kedinasan ya. Lalu yang komisi yang kedua ini itu lebih ke kita tuh berkunjung ke panti, ke lapas-lapas, kayak sosial-sosial gitu ya? Sosial. Iya, kalau yang ketiga ini dari komisi kita sendiri. Kalian? Iya. Komisi 3? Yang Waduh, kayak DPR ya? Iya. Komisi Istilahnya gitu. dipakai kayak DPR gitu ya? Iya. Baru tahun ini ya yang Oh, baru komisi tahun ini? Emang sebelumnya pakai apa? Sebelumnya pakai klaster-klaster gitu Kak. Oh, klaster. Iya. Tahun ini pakai Baru komisi. tahun ini. Pak, tapi lebih keren loh, Iya. kayak komisi-komisi gitu. Emang tujuannya itu Kak. Mantul. Iya, kalau komisi 3 ini kita banyak sekali sih Kak, soalnya mencakup dari kesehatan, kebudayaan, sama edukasi ke anak-anak. Iya. Baru kemarin itu ada proker yang kita jalani itu Waktu bulan Ramadan, bulan Ramadan itu kita ada 2 proker. Yang pertama sebelum bulan Ramadan, mendekati Ramadan itu kita ada proker MCA. Iya, MCA. Apa tuh? MCA itu Musola Cleaning Clean Action. Jadi kita mencari Bersih-bersih musola tuh? Iya, Iya, benar banget. Jombang. Seminggu sebelum Ramadan itu kita mencari musola mana nih yang kira-kira perlu dibersihkan untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi seminggu full itu kita dibagi menjadi beberapa kelompok untuk bergerak membersihkan musola-musola yang ada di Wih, Jombang. keren. Gitu. Jadi itu mengasah sisi sosial anak-anak benar ya? banget, mengasah sisi sosial. Oke, terus? Dan kerjasama juga ya terutama. Terus kemudian yang kedua ini kita ada program bagi-bagi takjil Kak. di alun-alun, masjid alun-alun Sejami gitu. Kita Kebetulan saya sendiri ini yang jadi ketua. Oh ya? Ketua pelaksana? Iya, satu bulan full ya, kita nggak sekitar 3 mingguan. 3 mingguan. Mendekati mingguan? hari raya kita masih ada di Setiap hari? Iya, Bagi setiap hari. takjil? Iya, kita juga buat sendiri itu. Iya. Setiap hari masak? Iya, setiap Habis hari itu masak. dibagikan? Iya, sampai maghrib langsung dibagikan. Kalian masak sendiri? Iya, masak sendiri. Iya. Tapi memang menunya Keren ya banget yang ini. sederhana aja sih ya, mungkin es cincau, es jelly ya gitu-gitu Iya, gitu, aja. sama kurma, roti. Tapi keren loh. Ini anak-anak bikin kegiatan yang Iya. benar-benar useful banget gitu. Daripada puasa cuma dihabiskan untuk tidur, nahan Iya. lapar itu kan kurang Kurang bermanfaat. produktif. Nah, Gak guna gitu. Iya. Jadi Meskipun iya tetap dapat pahala kan tidur daripada maksiat ya. kan lebih baik melakukan kegiatan lain. Contohnya ya seperti kita tadi.
bagi-bagi takjil di Masjid Jami. Iya, betul sekali. Dan itu kita per hari kira-kira mungkin bisa buat 150 porsi. Iya, Kak. Iya. Kita angkat tangan sendiri, kita Iya. press Masanya di sendiri. mana itu? Di kantor itu PPPA sebelahnya rumah sakit Ibu dan anak. Muslimat. Oh, Iya. yang di sini nih. Urip Sumoharjo itu. Iya, betul. Di situ. Oh, masa di situ. Terus dibawa ke alun-alun. Dibawa ke alun-alun. Ya Allah, Bagi-bagi pinter-pinter di sana. anak-anak ini. Luar biasa. Oke. Nah, itu ada 4 komisi berarti ya di Forum Anak itu. Iya, yang Sama yang terakhir Yang itu terakhir? seperti IT-nya kita. Jadi kalau ada poster-poster atau mungkin video yang ingin kita upload di TikTok atau media sosial lainnya itu mereka IT yang yang mengurus. Oh mengurus. gitu. Iya. Jadi komisi apa ya? Kayak komunikasi Iya. dan informatika. Iya, Wah, ini dinas kominfonya. Dinas kominfonya Forum Anak gitu. Iya. Kominfonya Forum Anak. Wah, luar biasa, keren banget ini ya. Kawan-kawan Forum Anak ini memang berusaha belajar untuk berorganisasi Benar, yang benar terstruktur Betul Iya. sekali. dan termanajemen dengan baik gitu Iya, ya. apalagi kan Termanage dengan baik. kita itu dari berbeda-beda kalangan, Kak. Jadi dari sekolah-sekolah Dari- iya, yang dari berbeda, berbeda sekolah. bahkan dari kelas yang berbeda Kelas juga. berbeda juga. Soalnya Forum Anak Jombang ini bisa diikuti mulai dari kelas 7. Jadi kelas 7 SMP itu bisa bisa mendaftarkan diri. Oh bisa gitu. Iya. Sampai kelas Sampai kelas 11 SMA. Betul. Jadi dari situ kan tercipta sebuah lingkungan yang sangat berbeda ya. Maksudnya ya dari yang anak-anak kelas 7, terus ada kelas 10-nya, ada kelas 11-nya. Nah, itu cukup challenging juga kadang Iya, buat kita untuk saling mengerti. Iya, betul sekali. Tidak semuanya seumuran Iya, gitu kan. karena ya mungkin kalau misal OSIS di sekolah kan Seumuran ya, mungkin. tidak terlalu jauh kan. Nah, kalau di kita ini bisa sampai 3 tahunan gitu Iya, jaraknya. jarang. Oke, kan udah berapa lama ikut kegiatan Forum Baru Anak? tahun Oh, baru tahun ini. Iya. Asyik. Asyik banget sih kita kan merasa apa ya di Dapat sini pengalaman dapat baru. pengalaman yang baru kita kayak wah kita itu wah gitu banget. Iya, Wah, apa bisa berkata-kata? Speechless gitu. Terus Ketika punya ada banyak teman juga. Iya. proker yang selesai itu kan pasti kita merasa puas ya. Iya, Gitu betul ya. sekali. Kesenangan tersendiri. Apalagi ini kita kan terjunnya di kedinasan gitu itu menurut kita tuh wah keren banget nih kita Iya. bisa gabung di kedinasan Jombang gitu. Di Dinas PPKB PPPA Iya, misalnya betul. gitu ya. Oke, baik. Nah, abis ini kita ngobrolin tentang apa ya yang bisa dilakukan oleh anak-anak pada saat hari libur besok Iya, itu biar iya. tidak gabut-gabut amat. Karena kegabutan yang hakiki itu akan menimbulkan segala sesuatu yang tidak baik. Betul sekali. Tapi sebentar ada catatan catatan tahukah Anda berikut ini ya. Tetap di 104.1 Radio Suara Jombang FM, jangan kemana-mana. Tahukah Anda, syarat untuk terbebas dari sangkaan korupsi di negara Arab Saudi? Putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman memberikan syarat kepada para pangeran Arab Saudi yang ditahan agar bebas. Syaratnya adalah mereka harus menyerahkan 70% dari harta kekayaannya, termasuk kekayaan perusahaannya. Hingga kini, Pangeran Salman telah menangkap dan menahan sekitar 208 orang tersangka korupsi, meliputi sedikitnya 40 pangeran, pengusaha, menteri, pejabat pengadilan, dan mantan menteri. Radio Suara Jombang. Anda masih bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Kita masih ada di program talk show interaktif Sapa Genre, sahabat perempuan dan anak generasi berencana Kabupaten Jombang. Persembahan antara Radio Suara Jombang FM, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dengan kerjasama dengan Dinas PPKB PPPA Kabupaten Jombang. Dalam hal ini yang hadir di studio kami kalian adalah kawan-kawan dari Forum Anak Jombang. Forum Anak Jombang ini adalah sebuah organisasi yang mewadahi anak-anak di Kabupaten Jombang dari kalau secara kelas begitu kelas 7 sampai dengan kelas 10 SMA, kelas 7 SMP sampai dengan kelas 11 SMA ya. Iya. Sampai dengan kelas 11 SMA. Yang itu semuanya bisa bergabung di Forum Anak ya. Ada
banyak kegiatan-kegiatan tadi yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan di Forum Anak. Ada Kak Bunga, kemudian yang juga sudah hadir pada kesempatan kali ini ada Kak Faza Raihana. Baik, Kak, habis ini mau libur. Iya nih. Mau ngapain kalau libur? Kita nggak boleh gabut-gabut banget nih. Nggak kalau boleh, libur. no gabut ya. Produktif Dilarang. nih. Harus produktif. Iya betul. Terus sekali. ada ide nggak? Apa nih Kak Faza? Sebenarnya kalau kita mau, sebenarnya segala sesuatu itu kan harus didasari dari keinginan diri sendiri ya. Kemauan Jadi diri sendiri. kalau emang kita sudah niat untuk oke, aku nggak akan gabut, itu pasti kita selalu menemukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, kali ini kita mau ada rekomendasi nih. Apa sih rekomendasinya Forum Anak? Apa? Yang pertama, terutama untuk anak-anak seusia kita ya, untuk remaja-remaja. Kalian bisa nih ketika liburan untuk mencoba skill baru, Untuk mengembangkan bakat iya, ya. untuk mengembangkan Contoh. bakat. Contohnya Bakat nih, apa ini? Pokoknya jangan bilang bakat tidur. biasanya nih bakat kan muncul dari hobi ya. Mungkin minat bakat itu kan Dari diawali hobi. dari hobi. Mungkin ketika hobi kalian membaca, misalkan kalian ketika liburan bisa nih coba-coba ikut kelas menulis, atau misalkan coba ikut lomba-lomba menulis cerpen, menulis di majalah, atau sederhananya Berkunjung ke perpustakaan ya Kak. Nah, Perpustakaan Jombang itu benar. banyak sekali bacaan-bacaan yang bisa kita baca. Dari bacaan anak-anak sampai yang ilmu pengetahuan. Untuk Iya. menambah ilmu pengetahuan juga. Bukan baca Wattpad lulu. iya. Tapi kalau kalian emang lebih suka baca-baca novel, di perpustakaan Mas Trip ini banyak Banyak sekali novel. Mulai Ya, dari kalian suka baca Wattpad nggak? dulu sih. Dulu. Sekarang Suka. sudah Sekarang udah nggak ada waktu. Oh, udah nggak ada waktu. Iya. Lebih enak mana sih baca buku yang hardbook begitu dengan buku yang kayak gini, buku pakai HP? Sejujurnya Electronic lebih ke e-book sih Kak, karena Lebih suka e-book kalau simple. anak-anak itu? Iya, cuman gimana ya kalau kita ngelihat gadget mulu itu berpengaruh ke mata Iya, juga kan. mata. Iya. Kerasa ya? Kerasa banget, apalagi kalau kita baca yang panjang-panjang gitu, efeknya kepusing gitu. Iya. Bisa. Tapi kalau saya personal memang lebih suka baca buku fisik. Buku fisik ya? Feel-nya lebih dapat daripada lewat e-book. Dan Oke. kalau buku fisik kan bisa dikoleksi Alhamdulillah, nih. ternyata masih banyak yang suka baca buku fisik ya. Iya. Dan bisa dikoleksi, bisa jadi pajangan di kamar. Pajangan? Oh iya, betul. Setelah dibaca. Betul. Bisa jadi pajangan. Kelihatannya lucu sih. Iya, Tapi nyatanya ini fakta. Habis dibaca dipajang. Dipajang, tapi habis itu dibaca lagi. Iya, Iya. harusnya. Dibaca bolak-balik nggak sih? Enggak. Kalau Tergantung misal sih ya. novel itu kadang sudah Udah males ya? Kalau misal mungkin buku-buku yang pengembangan diri, mungkin itu Itu masih sering. sering Iya, dibaca. bisa. Reminder. Oke, itu kalau yang suka baca. Ya, kalau yang suka baca. Jadi ikut kelas menulis. Di mana sih? Kan sekarang kayaknya banyak ya Banyak kelas-kelas menulis gitu. Sekarang cari di Instagram itu udah banyak banget gampang. di YouTube, udah ada TikTok apalagi yang sekarang Iya. itu. Udah banyak yang berseliweran di medsos. Oke, itu kalau suka baca. Iya, kalau suka Iya. Terus kalau yang lain? Kalau misalkan kalian hobinya di olahraga nih, misalkan hobi berenang. Nah, kalau misalkan bukan hari liburan kan nggak mungkin dong bisa Iya. berenang setiap hari. Nah, Weekend-weekend aja ya, Kak. Weekend aja, dan kalau weekend kan biasanya rame ya, Kak. Rame banget. Oh iya, nggak enak kalau rame. Jadi kalau misal liburan nih kalian mungkin bisa Ambil weekday gitu ya, Iya. biar serasa kolam renang pribadi. Iya, dan lebih santai gitu olahraganya. menikmati ya. Iya. Bisa digenjot itu apa hobi-hobinya gitu ya. Ya kalau dari saya juga ada rekomendasi memasak nih Kak. Kan Memasak. untuk anak cewek yang Iya, cewek ini iya, bisa iya. masak.
menarik sekali itu. Bisa nyoba-nyoba seru. resep baru buat kue atau buat masakan-masakan, apalagi kan kalau ibu udah tahu anaknya wah masak nih, itu Pasti akan difasilitasi. iya. Sangat mendukung jadinya. Biasanya ibunya pasti suka. Iya. Wah, aku bikin hari ini bikin kue ini nih. Itu bisa dikembangin bakatnya. Itu perlu perlu di schedule nggak? Kalau itu enggak juga sih. Karena kan pemanfaatan waktu luang kita itu bisa kapan aja, apalagi waktu liburan. Kebanyakan kan remaja sekarang itu cuma scroll TikTok, rebahan. Nah, daripada dibuat kegiatan seperti itu yang mungkin menyita waktu dan tidak ada gunanya, jadi lebih baik ya kita buat kegiatan yang lain. Tapi bukan berarti kita nggak boleh scroll TikTok ya. Iya, Tetap karena- boleh asalkan ingat waktu. Karena saya sendiri jujur kadang juga suka kelewat batas. Kadang kalau udah scroll HP itu terlalu Biasanya kalian nggak kerasa. Kalian kalau scrolling TikTok gitu mulai dari jam berapa sampai jam berapa sih? Malam sih Iya, ya. Malam, nggak tidur gitu. Iya. Benar. Awalnya pengen tidur jam 9 tapi gara-gara scroll TikTok nggak kerasa udah jam Sampai jam 12. jam Waduh, setengah iya. 11-an. Jam Nggak kerasa kayak gitu ya? Nggak kerasa. Kan Indah pura-pura. Tapi kan di TikTok itu juga nggak melulu apa ya yang Iya, nggak melulu, jelek-jelek kan. iya, Kita benar. di situ kalau saya sendiri FYP saya juga sering banyak yang muncul-muncul kayak pembelajaran gitu, terus public speaking, bagaimana cara kita itu berbicara dengan baik Makanya dan pinter benar. ngomongnya sekarang. Ternyata udah belajar public speaking ya. Oke. gitu. Gitu ya. Tapi tetap harus dibatasi ya. Iya, Tetap harus tahu waktu juga gitu. Tapi kalian bantuin mama kan di rumah kan? Itu sih Kak. Bantu sih. Biasanya bersih-bersih. Apalagi kita anak cewek ya. Bantuin itu- ya? Iya. Bantuin sudah apa sih harus biasanya? Biasanya bersih-bersih, Bersih-bersih, cuci, gitu. nyuci baju. Iya. Nyuci baju sendiri ya? Kalau saya biasanya Ini personal banget sih kan Indah. jujur aja. Terkuak ini nanti. Iya, soalnya kan ada mbak yang nyuci. Waduh. Ya ini memang fakta gitu, fakta Iya. di apa? Saya pun terpanting juga nih sebagai orang tua. Anak saya 3, you know. Tapi masih gerujil-gerujil sih. Yang satu masih mau masuk kelas 7 abis ini. Gitu. Nah, memang kami juga mendasari anak-anak ini, apalagi kalau pas waktu liburan begitu harus ada project begitu yang harus dikerjakan biar mereka nggak gabut. Nggak gabut. Biar mereka nggak gabut Dan dan produktif. tetap bisa dilaksanakan. Termasuk salah satunya adalah wajib membantu, dan itu tidak hanya hari libur saja, Iya. tapi setiap hari juga harus bantu-bantu ya. Bersih-bersih, masak gitu ya. Iya. Karena kalau sudah terbiasa ya akhirnya pada jadi kebiasaan gitu. Iya, tanpa perlu disuruh. Tanpa perlu disuruh. Bantuin masak Iya. gitu kan. Goreng-goreng. Masak air. Masak air. Aduh, jangan diterusin Kak Ninda. Kan aku malu. Yes, I know. Itu memang skill ya yang harus diasah. Tapi saya salut kalau misalnya memang ada salah satu kawan anak-anak itu yang suka masak itu seharusnya belajar. Iya. Belajar apa namanya? Praktek resep-resep itu kan banyak Betul banget kan sekali. resep-resep di media sosial itu Banyak yang gampang sekali. untuk dipraktekkan. Iya. Oke, itu melatih skill. Wah lagi nih. menambah wawasan pengetahuan gitu dengan kita biasanya kalau liburan ini kan banyak yang ngambil paket buat ke Pari itu Kak. Yang kampung short course, iya. English gitu ya? Course, iya betul sekali. Mumpung liburan Mumpung nih. liburan. Jadi bisa kan waktunya dimanfaatkan untuk ke Pare belajar bahasa Inggris. Kalau di sana kan lebih itu ya lebih intensif gitu Kak. Intensif, betul Jadi daripada sekali. kalau misalkan kita les bahasa Inggris kadang kan cuma ya 1-2 jaman lah. iya. Kalau kita pergi ke kampung Inggris kan bisa berapa minggu tuh? Seminggu 2 minggu kan. Itu biasanya habis dari situ Pulang-pulang udah cacis udah, ya. Iya.
Tapi 2 minggu pulang-pulang udah cacis cus. iya udah Wah, keren jago ini. nih. Dasar-dasar bahasa Inggrisnya udah bisa. Itu bisa ya diambil short course itu dalam kurun waktu 2 minggu dan mereka udah bisa menguasai satu tahapan yang basic dan Iya, betul. ada atasnya progress lah. atasnya basic itu apa? Intermediate, enggak sampai intermediate mungkin ya? Masih Iya, basic aja. Masih basic aja kalau tak segituan waktu segitu. 2 minggu kali. Dapat apa? Basic-basic Tenses aja, 16. betul. Tapi selain itu juga bisa loh Kak. Kalau kita mungkin belum mempunyai dana, kan di sana juga butuh dana kan. Kita Oh, iya itu tuh yang mau tak tanyain. itu Budgetnya nggak dikit loh itu. iya, banyak, bisa sampai 1 juta ya. Banyak Nah, itu. Itu kita bisa cari alternatif lain sih Kak. Mungkin bisa lihat yang di YouTube itu kan banyak kayak English course gitu kan. Jadi sebenarnya untuk memulai hal baik itu nggak perlu muluk-muluk langsung yang ke hal-hal besar. Kak, tapi khawatirnya kalau kita ngambil di YouTube itu biasanya kita tergoda. Oh, tergoda. Iya, itu balik lagi ke tadi Kak, yang keyakinan Tergoda. diri sendiri. Asli tergoda. Untuk buka ke yang lain. Kak. Iya. Jadinya kita harus berkomitmen gitu. Iya, ya. harus ada Itu komitmen dari penting diri banget sendiri. sih. Perlukah kita mematok target begitu, misalnya target liburan ini saya harus bisa bikin donat yang enak misalnya. Kak, Mas, Yang suka perlu. itu. Perlu ya. Perlu banget sih. Liburan ini saya harus menguasai bahasa Inggris dasar. Iya, Perlu itu. Di liburan ini saya harus menguasai pemrograman dasar misalnya, coding dasar gitu. Karena kalau udah di set goalnya, nanti kan kita jadi tertantang nih. Ayolah, Ayo harus aku selesai, harus bisa Gitu ya? ke finish. Iya. Jadi harus ada target gitu yang harus ditetapkan. Silakan kakak-kakak semuanya tetapkan target kamu. Nanti selama liburan kalian mau ngapain, kemudian selama liburan itu kalian harus mencapai apa sehingga kalian bisa menata untuk mencapai target ini, maka saya harus begini gitu. Iya, harus pandai-pandai memanfaatkan waktu sih Kak. Kalau kalian sendiri targetnya rencananya mau ngapain habis ini liburan? Sebenarnya kalau liburan ini, kalau saya sendiri personal, saya pengen belajar itu Kak, meronce. Jadi meronce mani-mani. Meronce? Iya. Soalnya kemarin saya merasa time screen saya itu tinggi Terlalu banget. banyak. Jadi saya kalau di sekolah itu ngerasa, aduh kok aku nggak terlalu fokus sih. Nah akhirnya saya Itu kerasa ya karena terlalu Kerasa, banyak time screen. Time screen. Oh, gitu ternyata. Iya, kalau gitu karena terlalu banyak time screen saya jadi males baca buku. Karena kan buku kan monoton kan Kak, cuma Iya. Betul. tulisan-tulisan terus, sedangkan kalau di HP itu ada suaranya, ada gambarnya. lebih menarik ya. Nah itu juga termasuk. Tapi ternyata ngaruh ke daya fokus. Iya, cukup ngaruh kalau ke saya. Dan akhirnya saya mikir gimana nih solusinya biar fokus saya ini nggak gini terus, biar fokus saya ini kembali meningkat. Terus saya akhirnya mencoba untuk Belajar ngeronce. Soalnya kan kalau ngeronce itu harus telaten ya. Iya, Harus teliti. Mungkin itu hal-hal yang kecil, tapi menurut saya ya Sangat dari berpengaruh, langkah-langkah kecil itu akan membawa kita ke Langkah yang langkah yang Mau belajar besar. ngeronce ke siapa? Dari TikTok juga. Oh, dari Kak. TikTok. Oh, Memanfaatkan media mantap sosial sekali. juga. Udah belanja alat-alatnya, bahan-bahannya. Ini saya oh, sudah kebetulan bikin sendiri. Oh, so sweet. Udah bikin sendiri. Syukur-syukur nanti produknya bisa dijual habis liburan. Oh, sudah juga. Masya Allah, luar biasa anak-anakku. Kemarin itu waktu ya ini seminggu terakhir ini kan pasca ujian akhir semester, ujian akhir tahun kan anak-anak teman-teman saya di sekolah kan nggak ngapa-ngapain ya Kak, cuma masuk sekolah terus di sekolah nggak ngapa-ngapain. Nah akhirnya saya bawa nih alat-alat ronce saya dan ya udah saya Yang ngeronce di sekolah. Iya. Balik lagi daripada kita gabut, daripada cuma HP-an aja, daripada cuma tidur di kelas, mending kan bahkan daripada ngibah-ngibah nggak jelas, Iya. kan mending kita ngeronce. Oke.
Oke, kalau Kak Safa meronce ya. Ya, itu langkah-langkah kecil dari saya sih. Baik. Hal-hal kecil kayak meronce. Kalau Kak Bunga mau ngapain? Waduh, kalau saya sendiri nggak apa ya, banyak sebenarnya Kak. Cuman karena kan saya itu anaknya suka organisasi gitu, suka di sosial. Jadi saya mungkin rencananya mau cari kayak seminar-seminar buat nambah pengetahuan. Selain itu juga mau saya itu kan suka bikin puding Kak, suka bikin puding. Jadi Wah, mau resep baru nih. Kapan icip lah. Resep baru. mau buat Boleh puding. saya diicipin ya. Rencananya nanti mau dijual buat nambah penghasilan. Soalnya kalau liburan ini kan nggak dapat uang saku gitu. Kasihan dia. Nggak dapat uang saku. Emang gitu ya? Kalau Iya, liburan kamu nggak dapet uang saku? Iya, no school no money Kak. Jadi mau apa ya, cari uang Maunya sendiri. sebenarnya meskipun nggak sekolah tetap harus dapat uang saku maunya. Kamu juga gitu. Karena kan kita pengen selalu jajan ya. Masa ketika liburan kita nggak jajan kan tidak mungkin. Apalagi kan nanti liburan ini kita pengennya healing ke tempat ini, ke tempat itu kan membutuhkan uang. Jadi ya belajar mandiri dikit-dikit lah. Oke, harus itu. Kamu udah punya sangu kayaknya. Kayaknya ya sudah. Udah itu habis jualan kan? Ya lumayan. Bisa traktir habis ini. Kamu nggak belum jualan kamu. Cuma masih ada tabungan-tabungan yang kemarin Oke, aja. ya Allah sukses banget ya untuk kalian berdua. Juga untuk teman-teman Forum Anak, semoga ini menginspirasi kalian semuanya untuk mengisi liburan-liburan dengan sesuatu yang bermanfaat. benar. Pastikan bahwa liburan kalian tidak menjadi liburan yang gabut, yang nggak guna. Iya. Tidak boleh. Jangan sampai cuma rebahan kok. Jangan. Jangan. Jauhilah liburan yang tidak guna ya. Iya. Soalnya ya kita banyak sekali hal yang bisa dieksplor. Daripada cuman buat rebahan-rebahan doang, nanti nggak ada perkembangan dari diri sendiri. Iya benar-benar. Aman banget ya. Iya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi selain itu? Ya mungkin Pesannya Kak? pesannya sih Apa nih pesan buat- untuk anak-anak Jombang? Iya, buat anak-anak di Jombang, terutama remaja nih. Ya mulailah untuk berani memikirkan ke depannya ini kamu pengennya apa sih? Nggak melulu hal-hal yang besar. Mungkin ya sesimpel tadi liburan ini aku pengen ngapain sih? iya. Nah, Harus memikirkan- tetapkan target. Harus tetapkan target. Kecil aja, nggak perlu muluk-muluk. Mungkin sesederhana aku pengen belajar masak. Ya mungkin bisa bikin nasi goreng yang enak, bisa bikin. Wah, itu prestasi loh. Iya, Iya, itu Kak. Prestasi itu. Daripada tidur kan mending melakukan hal-hal yang bermanfaat. Simple kan? kelihatannya, bisa bikin nasi goreng yang enak. Betul. Kalau bikin nasi goreng kalau mager kan nggak ada kemauan dari sendiri itu susah. Jadi itu suatu kebanggaan tersendiri buat Nanti orang kita. tuanya juga seneng. Iya. Kak, Mama lapar, bikin nasi goreng dong. Ya mungkin itu sih. Ya. Tetapkan goals yang kecil-kecil aja dulu, dimulai dari hal-hal yang simple aja, nggak perlu muluk-muluk. Karena nanti kalau kita udah terbiasa sama yang simple-simple, lebih siap untuk menetapkan goals yang lebih besar. Oke. Gitu. Baik, waktu kita tinggal sedikit lagi. Mungkin The Last ya. The Last ada pesan yang lain mungkin? Dari saya sendiri, karena pemanfaatan waktu luang itu kan lebih menjurus ke waktu. Saya di sini ingin menyampaikan waktu itu kayak bisnis gitu Kak. Kita tuh punya modal 24 jam. Setiap orang tuh sama-sama punya modal 24 jam. Tapi yang berbeda dari sini adalah bagaimana cara kita menggunakan waktu itu, bagaimana cara kita memanfaatkan waktu tersebut. Jadi hasilnya dari modal itu tadi itu seperti apa. Jadi supaya apa ya, lebih bermanfaat, kita harus pandai-pandai memanfaatkan waktu luang. Baik. Kak, terima kasih Kak Bunga, Kak Faza, anggota Komisi 3 Forum Anak Kabupaten Jombang yang sebagai narasumber di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih ya sudah sharing cerita-cerita tentang kayak apa sih anak-anak di Jombang itu, terutama di Forum Anak itu, kemudian kayak apa sih visi misinya anak-anak ini waktu liburan nanti. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak Jombang semuanya ya. Terima kasih sekali, selamat melanjutkan tugas, balik lagi ke sekolah.
Tidak. Enggak, Oh, udah izin? Iya, sudah Udah dispen ya. Oke. Iya. Selamat melanjutkan tugas kembali ya. Habis ini mengisi waktu-waktu dengan sesuatu yang bermanfaat. Dan salam sehat dan sukses selalu untuk anak-anak di Forum Anak dan seluruh anak-anak di Kabupaten Jombang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Ya, Mitra Radio Suara Jombang FM, talkshow interaktif Sapa Genre, sahabat perempuan dan anak generasi berencana Kabupaten Jombang yang sudah Anda simak bersama-sama. Itu tadi dari Forum Anak Kabupaten Jombang ya, dan semoga bermanfaat. Saya Ninda Ahmad pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.